Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Irfan Suryansyah dengan NPM 2015031004 sebagai moderator, Ana Zakia Latifah dengan NPM 2015031005 sebagai notulen, Rahmalingga Maulidia dengan NPM 2015031006 sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penulisan kata si dan sang dan pemakaian tanda baca titik dan koma. Next. Untuk materi pertama, penulisan kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Dalam EYD, tertulis bahwa huruf kapital digunakan untuk awal kata si dan sang. Jika diperlakukan sebagai unsur nama diri sang kancil dan si buta. Dalam EBI, hal tersebut sudah tidak diberlakukan lagi. Penulisan huruf awal kapital kata si dan sang khusus diperuntukkan pada kata sang yang merupakan unsur nama Tuhan. Next. Beberapa contoh penggunaan kata si dan sang. Yang pertama, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Pada contoh pertama itu, sang kakak bukan unsur nama Tuhan, sehingga sangnya itu kecil S-nya. Lalu yang kedua, dalam cerita itu si buta berhasil menolong kekasihnya. Lalu ketiga, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Pada contoh ketiga itu, kata sang pencipta itu mengandung unsur Tuhan. Sehingga sang itu S-nya besar. Yang keempat, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Nomor 4 juga sama seperti nomor 3. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ana Zakia Latifah. Pada Ana dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Materi selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca titik. Next. Tanda titik yang pertama dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia akan datang pada pertemuan itu. Titik. Digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20, yaitu pukul 1:35:20. Selanjutnya, yaitu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia, A titik bahasa Indonesia, selanjutnya 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi, dan seterusnya. Namun dengan catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai di akhir angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka, seperti pada 2B. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Selanjutnya,
Penggunaan tanda titik tersebut dengan catatan, tanda titik tidak dapat dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dapat digunakan di belakang A kurung, alamat penerima dan pengirim surat, serta B kurung, tanggal surat. Yang ketiga, tanda titik tidak dapat digunakan di akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, ataupun tabel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rahmalingga Maulida. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tanda koma. Terdapat 13 poin. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, merah, koma kuning, koma, dan biru adalah warna dasar untuk benda. Titik. Yang kedua, yaitu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Titik. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Di sini dengan catatan, apabila induk kalimat terlebih dahulu daripada anak kalimatnya, maka tanda koma tidak bisa digunakan. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, hati-hati, koma, jalannya licin. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Surabaya, 10 Mei 1960. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung, . Yang ke-9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Hitan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru, Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25, . Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya di sini Siti Aminah, S.T, M.T. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Titik. Lalu di sini terdapat pustaka, yaitu kami memakai buku EB+, Mulyadi, Yadi, 2017, EB+, Bandung, Irama Widya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan kepada
Tuhan, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.